Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhajir Azam. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial cara perbaikan mesin las. Kebetulan di depan saya ini ada mesin las mereknya Profit dengan tipe Smart 160. Nah, ini kerusakannya. Dia relaynya nyetak-nyetak ya, atau dengan istilahnya dia punya voltasenya nggak stabil, jadi membuat relay itu mati hidup, jadi nyetak-nyetak, tak. Nah, ingin tahu lebih lanjut masalahnya, ikuti terus videonya dan jangan di skip. Oke, mesin LED saya hidupkan ya, tidak saya gunakan untuk mengelas, hanya saya ini aja running selama kurang lebih 20 menit hanya untuk mengetahui di menit keberapa relaynya nyetak. Dan videonya saya singkat ya biar tidak terlalu lama durasinya. Nah, relaynya sudah mulai nyetak ya, ini sekitar di menit 15 lebih ya. Biasanya kondisi mesin LED seperti ini pengelasan pun berpengaruh ya, api lasnya tidak stabil, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, dan ini sangat betul-betul mengganggu pada saat proses pengelasan. Nah, relaynya nyetak lagi, itu menandakan bahwa memang tegangannya atau voltasenya tidak stabil ya, karena dengan tegangan tidak stabil itu relay itu akan nyetak-nyetak. Dan ini kemungkinan ada sebuah komponen atau beberapa komponen yang tegangannya atau kualitas kekuatannya nggak bagus ya, atau sudah lemah sehingga tidak dapat memberikan suplai tegangan yang baik. Sebenarnya saya sudah tahu komponen mana yang bermasalah atau rusak, karena saya sudah sering memperbaiki mesin las model ini. Hanya saja pada video kali ini saya cuma ingin menjelaskan, apabila teman-teman punya mesin las model ini dan mengalami kejadian seperti ini, kalian nggak perlu bawa mesin las untuk diservis di tempat reparasi mesin las. Kalian cukup bongkar sendiri dan ganti komponen yang rusak. Atau kalian yang berprofesi sebagai teknisi mesin las inverter bisa menambah ilmu kalian. Dengan keadaan voltase tidak stabil itu membuat mesin las tidak dapat beroperasi dengan sempurna, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengelas. Jika mesin las bermasalah seperti ini terus-menerus, mesin las tersebut akan mati dengan sendirinya dan tidak mau hidup lagi. Dan apabila memang mesin las tersebut hidup lagi, itu pun gak lama, hanya beberapa detik saja lalu mati lagi. Pada video ini saya hanya ingin berbagi ilmu, siapa tahu ilmu ini sangat berguna untuk teman-teman yang mau belajar servis mesin las. Oke, saya langsung bongkar mesin lasnya dan akan saya tunjukkan komponen di bagian mana yang rusak atau yang bermasalah. Ikuti terus ya videonya dan jangan di skip agar kalian tahu komponen mana yang rusak atau yang bermasalah.
Ini dia komponen yang bermasalah atau rusak, yaitu kapasitor SMD 10 mikro 25 volt yang berada di bagian PWM board atau control board. Saat diukur dengan menggunakan avometer digital, ini ada penurunan tegangan pada 3 kapasitor SMD tersebut, sehingga mengakibatkan mesin las ini tegangannya tidak stabil, jadi membuat relay itu cetak-cetak ya, mati hidup mati hidup. Oke, 2 kapasitor SMD ini yang sebagian ini akan saya lepas dan akan saya ganti dengan kapasitor Elco biasa dengan nilai 10 mikro 50 volt. Untuk kapasitor ini akan saya ganti dengan kapasitor Elco 10 mikro 25 volt ya, nilainya sama, saya hanya ganti aja dengan fisik normal. Ini dia kapasitor SMD 10 mikro 25 volt yang lemah atau rusak ya. Kapasitornya diganti dengan 2 buah kapasitor Elco 10 mikro 50 volt dan 1 Elco 10 mikro 25 volt. Pada pemasangan 2 buah kapasitor Elco 10 mikrofarad 50 volt, ini nggak boleh terbalik polaritasnya. Ini saya pasang sesuai pada tanda di PCB-nya, yang kaki plusnya ada tanda berupa titik kecil. Begitu pula dengan kapasitor 10 mikro 25 volt, itu juga ada tanda titik kecil. Mohon perhatikan sesuai petunjuk yang ada pada PCB-nya dan jangan sampai terbalik. Kalian pasti tahu kalau pemasangan kapasitor Elco terbalik pasti akan meletus kapasitornya. Oke, ini udah saya pasang kapasitor Elco-nya dan mesin lasnya saya hidupkan dan akan saya tes running selama 20 menit. Udah saya tes 20 menit dan akan saya ukur dengan tegangannya pada 3 kapasitor Elco tersebut. Yang pertama saya ukur tegangan Elco 10 mikro 50 volt yang 2 buah ini. Di sini tegangannya sekitar 16 volt dan 23 sampai 24 volt. Kemudian pada Elco 10 mikro 25 volt ini tegangannya 4 atau 5 volt lah. Berarti mesin lasnya sudah oke dan siap untuk digunakan untuk mengelas. Dan proses terakhir adalah saya tes mesin lasnya dengan mengelas menggunakan kawat
diameter 2,6 sebanyak 10 kawat. Oke, seperti itu ya cara perbaikan mesin las merek ProKit dengan tipe Smart 160 yang kendalanya tegangannya tidak stabil, jadi relaynya mati hidup atau cetak-cetak ya. Apabila teman-teman punya masalah dengan mesin las, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.